Tim gabungan yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan Kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus pada Teddy Minahasa. Narkoba Baris Krim Polres status buron sejak 2014, tapi Hai, sesuai video di awal, perkenalkan lagi, nama saya Amanda Trihapsari, saya dari Fakultas Hukum 3C1. Tentunya saya membuat video ini untuk bertujuan menjelaskan hukum acara pidana, yaitu dosen pengampu saya, Pak Rahman Amin, SHMH. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan materi beliau. Materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu berjudul Tinjauan tentang Hukum Acara Pidana. Tentunya sebelum kita mendalam, kita harus menjelaskan apa sih pengertian hukum acara pidana itu, dan itu ada banyak ahli hukum yang memberitahukan apa sih hukum acara pidana itu, tapi saya akan mengambil satu dari ahli Simon, bahwa hukum acara pidana sama dengan hukum formil, yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak-hak untuk memidanai dan menjatuhkan pidana. Ada juga menurut Van Alvedron bahwa hukum acara pidana adalah peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana pemerintah dapat menyegel kelangsungan hukum pidana materi. Nah, selanjutnya setelah pengertian, kurang nggak sih kalau kita nggak tahu tujuannya? Tentunya saya akan jelaskan tujuan hukum acara pidana sesuai pedoman pelaksanaan KUHP. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana, dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana yang jujur dan tepat, untuk bertujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksa dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi hukum acara pidana. Nah, fungsi ini banyak sekali teman-teman. Jadi saya akan mengambil menurut Andi Hamzah bahwa fungsi hukum acara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran di samping fungsi pemberian putusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan, di mana setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti, itulah hakim akan sampai kepada putusan yang seharusnya adil dan tepat kemudian dilakukan oleh jaksa. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk materi yang kedua selanjutnya yaitu berjudul Sifat, Sumber, dan Asas Hukum Acara Pidana. Nah, sifat hukum acara pidana itu menurut Andi Hamzah lagi bahwa hukum acara pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana dalam arti luas selain hukum pidana substansi atau material, sedangkan hukum acara pidana merupakan hukum pidana formal di mana jika dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk dalam hukuman publik, dan masih banyak lagi yang saya akan taruh di sini. Setelah sifatnya, saya akan menjelaskan sumber hukum acara pidana menurut Sudikmo Metrokusumo, bahwa sumber hukum mempunyai beberapa arti, yaitu setelah sumber hukum acara pidana, di sini juga ada jenis-jenis sumber hukum. Nah, jenis-jenis hukum itu terbagi dua, namun saya akan menjelaskan apa sih jenis sumber hukum itu. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan bersifat memaksa, yaitu jika dilanggar atau melanggar, ketentuannya akan mengakibatkan timbul sanksi tegas. Nah, sumber hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, sumber hukum formil ini berisikan dengan undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, dan traktat. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang sumber hukum undang-undang, saya akan letakkan di sini. Dan juga sumber hukum doktrin, sumber hukum jurisprudensi. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan asas-asas hukum acara pidana.
Asas persamaan di muka hukum, equality before the law, berarti semua orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum tanpa adanya diskriminasi, yang artinya seimbang, setara, dan adil, teman-teman. Dan di sini juga saya akan menjelaskan asas legalitas, asas praduga, dan asas ganti rugi, asas peradilan cepat, dan asas bantuan hukum, asas kehadiran tersangka, keterbukaan, asas pengawasan. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan apa sih acara hukum pidana itu, sumber-sumbernya, asasnya, dan lain-lain, saya akan menjelaskan sejarah hukum acara pidana. Pertama-tama tentunya kita akan mengetahui apa sih pengertian sejarah hukum pidana itu. Sejarah dalam bahasa Inggris adalah history, berasal dari kata historial, dari bahasa Yunani hasil penelitian. Bahasa Latinnya lainnya historis, kemudian penyebar menjadi historia dalam bahasa Spanyol, historie, dalam bahasa Belanda historie, dalam bahasa Prancis troia, dan bahasa Itali historie berarti kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia. Mereka hampir sama bahasanya, hanya saja kata-katanya yang agak berbeda huruf-hurufnya, namun tujuan dan artinya tetap sama, teman-teman. Nah, sejarah hukum itu adalah suatu pencatatan dan kejadian penting mengenai tata hukum pada masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipaham oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Hal ini berkenan dengan kegunaan sejarah sebagai pemelihara keutuhan akan kebenaran bagi generasi selanjutnya. Nah, hukum acara pidana ini terbagi menjadi 3 sebelum Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka, masa berlakunya KUHP. Nah, sebelum merdeka Indonesia saya akan taruh di sini. Dan ada juga hukum acara pidana adat menurut Moh Said Dirjokuesomo yang saya akan taruh di sini. Dan hukum acara pidana massa Hindia Belanda ada di sini. Hukum acara pidana massa Hindia Belanda, hukum acara pidana massa Jepang, dan hukum acara pidana setelah merdeka. Nah, setelah itu ada upaya pembaruan hukum acara pidana tahun 1967 saat O.M. Marseno Adji menjabat Menteri Kehakiman dengan pembentukan panitia internal di Departemen Kehakiman untuk menyusun rancangan undang-undang hukum acara pidana. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi saya akan menaruh di sini semua. Nah, selanjutnya di sini untuk yang terakhir kalinya ada pelaksanaan KUHP. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang hukum acara pidana pada tanggal 1 Agustus 1983, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Pengaturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab-kitab undang acara pidana. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terhadap Peraturan Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Peraturan Perintah Nomor 58 Tahun 2010 yang berisi ketentuan tentang perubahan syarat kepangkatan perangkat penyidik. Itu dia, teman-teman, penjelasan hukum acara pidana yang saya jelaskan. Tentunya materi ini diberikan oleh dosen saya, Pak Rahman Amin. Saya berterima kasih kepada beliau dan saya minta maaf kurang lebihnya dalam video yang saya buat ini. Semoga kalian enjoy menonton dan mengerti apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.